Halo teman-teman Excel for Accounting dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Roli. Teman-teman, hari ini kita akan membahas uh, contoh membahas satu kasus soal akuntansi. Ya, di sini kita contohkan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan. Ya, kemudian memberikan jasa kepada perusahaan di sini kita contohkan kepada PT Jalur Distribusi Gas, teman-teman ya. KPT Jasa Pemeliharaan. Ini jasa pemeliharaan pipa, teman-teman ya. Jadi kantor konsultan, kita katakan kantor jasa hukum XYZ ya, memberikan jasa konsultasi hukum ke PT Jasa Pemeliharaan Indonesia ya. Di sini kita lihat soalnya, teman-teman bisa perhatikan ya, di tanggal 5 Maret 2022, maaf teman-teman, ini biar seragam aja ya. 5 Maret 2022 ya, PT perusahaan jasa konsultan XYZ melakukan penagihan atas jasa konsultasi hukum ya kepada PT Jasa Pemeliharaan Pipa ya, ke sini Jasa Pemeliharaan Indonesia, maaf, ke PT Jasa Pemeliharaan Indonesia, kita samakan namanya, senilai 250 juta ya, senilai 250 juta. Jumlah ini belum termasuk PPN, 11%, teman-teman ya, belum termasuk PPN 11%. Oke, untuk yang tanggal 5 Maret ini kita coba buatkan ya, kita buatkan jurnalnya. Di sini teman-teman kita langsung mempraktikkan di aplikasi Excel laporan keuangan jasa yang versi terbaru, tentunya menggunakan Google Sheet, dan di Excel biasa juga bisa, teman-teman ya. Tapi tentunya kalau yang Google Sheet ini versinya mungkin online ya, cara kerjanya online. Oke, kita contohkan teman-teman cara pencatatannya. Di sini tanggal 5 Maret 2022. Oke, saya masukkan di sini tanggal dulu. Kita isi tanggal transaksi, teman-teman ya. Kita kopikan aja, teman-teman, deskripsinya biar nggak repot, teman-teman ya. Mengeluarkan tagihan senilai 250 juta ya, belum termasuk PPN untuk layanan konsultasi hukum ya yang diberikan kepada klien. Di sini kliennya adalah PT Jasa Pemeliharaan Indonesia. Oke. Untuk jurnalnya tentunya ini akan ada 3 baris, teman-teman. Kenapa ada 3 baris jurnal? Pertama, untuk account piutangnya, kemudian account PPN keluaran, kemudian account pendapatannya. Oke, langsung saya buatkan di sini 3 baris ya. Oke, di sini jurnalnya berarti piutang ya, teman-teman ya, piutang usaha, kemudian pendapatan ya, pendapatan jasa konsultasi, kemudian PPN keluaran ya, PPN keluaran. Untuk nilainya, untuk pendapatan dulu, teman-teman, 250 juta. Sini 250 juta. Kemudian PPN-nya 11%. Oke. Kemudian yang terakhir untuk piutangnya ya. Piutangnya berarti jumlah invoice, jumlah tagihan DPP, dasar pengenaan pajaknya ya, baru ditambahkan dengan PPN ya, itulah jumlah piutang. Di sini teman-teman bisa perhatikan format dari aplikasi kita ini. Tanggal, nomor bukti transaksi ya, kalau teman-teman mengisikan nomor invoice-nya bisa. Kita misalkan aja nomor invoice-nya, invoice
kita buat ya, kantor jasa konsultan, KJK kita buat ya, kantor jasa konsultan. Kita buat aja nomornya 001 misalnya seperti ini nomor invoice-nya. Oke. Kemudian keterangan, baru kita pilih nama perkiraannya. Untuk kode perkiraan otomatis teman-teman ya. Kemudian di posisi nama relasi itu kita pilih ya. Di sini nampak ada namanya PT Jasa Pemeliharaan Pipa. Ini teman-teman kita menambahkan nama relasi ini, nama customer itu di posisi master 2 teman-teman ya. Kita bisa isi di sini, kita tambahkan misalnya PT ABC misalnya ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman bisa perhatikan ini sudah muncul PT ABC. Jadi ini kita pilih klien kita ini namanya PT Jasa Pemeliharaan Pipa. Padahal salah saya tadi ya, PT Jasa Pemeliharaan Indonesia teman-teman. Kita samakan namanya. PT Jasa Pemeliharaan Indonesia. Oke teman-teman ya, seperti ini. Jurnalnya seperti ini. Ini di posisi, ini adalah catatan di posisi kantor jasa konsultannya teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan ini saya sudah buka dua aplikasi ya, 2 sheet ya. Yang satu lagi ini untuk catatan di PT Jasa Pemeliharaan Indonesia-nya ya. Kita kopikan soalnya gini ya, kita masukkan di sini ya, tanggal kita samakan tanggalnya. Berarti di sini menerima tagihan ya teman-teman ya, menerima tagihan dari ya untuk ya dari kantor konsultan hukum ya, menerima tagihan teman-teman. Nilainya belum termasuk PPN. Jadi di posisi perusahaan yang menerima jasanya, ya, kita buat jurnalnya ya, tanggal 5 Maret ya teman-teman ya. Berarti ini sama, posisinya sama, jurnalnya juga 3 baris ya, seperti ini. Tapi keterangannya di sini menerima teman-teman ya, menerima. Oke. Baru jurnalnya apa di sini teman-teman? Jurnalnya di sini otomatis biaya jasa konsultan ya. Sudah ada belum ya? Belum ada. Kita coba lihat masternya udah kita buat. Biaya jasa konsultan ya, konsultan. Oke. Berarti ininya belum masuk teman-teman ya. Biaya jasa konsultan ya. Biaya jasa konsultan. Oh ini nggak habis terangkat ininya ya. Nama account. Oke, kita tambahkan. Oke. Kemarin rupanya ini nama akunnya nggak masuk semua teman-teman ya. Baru kita buat nama akunnya. Oke. Kita lihat konsultan ya. Oke teman-teman ya, biaya jasa konsultan. Kemudian PPN masukkan ya, baru di sini posisi lawannya utang usaha ya teman-teman ya. Oh ini namanya utang ya, dibuat di sini utang. Oke, nilainya berapa? Nilainya berarti 250 juta untuk biaya jasanya. Jadi kebalikannya ya teman-teman ya, yang satu pendapatan, yang satu pengeluaran. 250 juta, kemudian PPN masukannya di sini kali 11%. Oke, baru di posisi
konsultan hukum XYZ. Oke, seperti ini teman-teman ya jurnalnya. Untuk di catatan di posisi yang menerima jasa ya, yang menerima jasa. Ini di posisi catatan di konsultan hukumnya. Kalau kita lihat teman-teman buku besarnya, kita bisa lihat di sini. Kita buka teman-teman piutang. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, piutang usaha ya nilainya 277 bertambah ya. Kalau kita lihat buku besar pembantunya juga tersedia teman-teman. Ya, ini piutangnya bertambah. Ya, ini kebetulan karena belum ada transaksi lain. Kemudian pendapatannya ini posisi kita cetak tadi di Maret, ini kosong. Januari, Februarinya juga kosong ya, yang ada di bulan Maret. Oke. Kemudian laporan neracanya, teman-teman juga bisa lihat neracanya nampak ya. Ya, ini jadinya laba tahun berjalan ya teman-teman ya, karena belum ada transaksi lain. Oke, seperti itu. Kemudian di tanggal 15 Maret, ini tanggalnya salah ya. Di tanggal 15 Maretnya menerima tagihan jasa konsultasi hukum dari klien tadi ya, PT Jasa Pemeliharaan Indonesia. Ya, kita menerima tagihan teman-teman di tanggal 15-nya. Kita catat jurnalnya ya untuk tanggal 15. Di sini lihat, ini juga 3 baris ya. Nanti teman-teman perhatikan, teman-teman silakan perhatikan jurnalnya ya. Oke, ini kalau teman-teman mau menambahkan nomor buktinya, misalnya TR ya, TR, kita buat aja TR ini misalnya, terima gitu ya teman-teman ya. Kita katakan nomor buktinya ini kita buat TR ya, seperti itu ya. Di sini pas penerimaannya berarti kas teman-teman ya. Ini tergantung posisi uangnya diterima cash ya, atau ditransfer ke bank ya. Ya kalau dalam kondisi sekarang ya kemungkinan besar itu uangnya masuk ke bank ya. Kemudian apalagi jurnal berikutnya ini PPh pasal 23 teman-teman ya. Ya kredit pajak ya teman-teman ya, di posisi aset. Kemudian baru berikutnya piutang ya. Ini jurnal pada saat penerimaan piutang. Jadi ini katakan ini lunas langsung teman-teman. Jadi piutangnya 277.500. Kemudian kasnya kita hitung dulu pajaknya berapa. Pajaknya adalah dipotong 2% ya, jasa ya teman-teman ya. Jasa kali 2%. Jadi PPh-nya 5 juta. Baru ini jumlah tagihan dipotong PPh pasal 23. Jadi uang yang kita terima itu 272.500 teman-teman ya. Oke. Kita coba lihat buku besarnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan di posisi piutangnya sudah selesai. Kemudian ini untuk buku besar pembantu hutang, piutangnya ini kebetulan belum 0. Kenapa belum 0? Karena di sini kita belum mengisikan nama relasi. Jadi di sini kita isikan nama relasinya ya di posisi piutang ya. Kita lihat teman-teman. Oke, ini buku besar, ini buku pembantunya teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan tanggal 5 ditagih, tanggal 15 dilakukan pembayaran. Ya, jadi posisinya piutangnya sudah habis. Oke, bagaimana dengan pencatatan di posisi perusahaan yang menerima jasa? Jadi kita catat juga di tanggal 15 ya dilakukan pembayaran ya, 15 Maret dilakukan pembayaran ya. Kita catat di sini membayar ya, membayar tagihan ya, potong PPh 23 2% ya. Kita buat keterangannya ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Jurnalnya apa di sini teman-teman? Jurnalnya hutang ya. Hutang di sini namanya. Jadi namanya ada 2 versi. Jadi hutang ya teman-teman ya. Kemudian
PPh pasal 23 di posisi utang juga, kemudian baru kas. Kita di sini pilih, katakan sama Bank Mandiri ya, nama banknya sama. Oke. Baru di sini di posisi utangnya kita pilih nama relasi, baru nominalnya. Yang dibayarkan berarti utangnya lunas ya, seperti ini. Kemudian kita potong pajak 2% kali 250 juta. Oke, baru jumlah uang yang kita keluarkan berarti jumlah tagihan dipotong PPh. Oke, jurnalnya ini posisi jurnal di yang menerima jasa teman-teman ya, ataupun yang menggunakan jasa di sini PT Jasa Pemeliharaan Indonesia. Oke, seperti ini jurnalnya. Oke, teman-teman, seperti itu. Kita coba buka buku besar di posisi yang menerima jasa ini ya. Kita lihat, kita buka ya teman-teman, buku besarnya di utang ya teman-teman ya, utang usahanya. Kita bisa lihat ya, sudah lunas ya, seperti ini ya. Tanggal 5 ditagih, tanggal 15 dibayarkan, jadi utangnya selesai. Di posisi buku besar pembantunya kita buka tuh ya, tanggal 5 ditagih, tanggal 15 dibayarkan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi intinya di sini yang perlu teman-teman pahami ya, ketika transaksi yang berhubungan dengan jasa, maka akan ada kewajiban pemotongan PPh pasal 23 oleh penerima jasa, seperti itu ya. Kemudian di posisi yang pemberi jasa, di soal ini kantor konsultan hukumnya otomatis menerima bukti potong PPh pasal 23, dan PPh 23 yang dipotong ini nanti menjadi kredit pajak teman-teman ya, posisinya di aset kredit pajak, dan kemudian akan menjadi pengurang di beban PPh badannya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, untuk aplikasi Excelnya ini sudah sangat mudah ya, sangat mudah digunakan. Teman-teman bisa lihat tutorial sebelumnya juga pernah kita buat di yang jasa pemeliharaan pipa ini. Kita pernah buat webinar di 2022 teman-teman. Saya lupa ininya, kita coba buka. Saya coba buka aja teman-teman YouTube-nya ya. Saya coba buka. Kita coba buka. Saya lupa tanggalnya. Sepertinya kita sudah bahas di YouTube-nya. Saya coba nih YouTube kita ya teman-teman ya, YouTube Excel for Accounting. Saya coba buka kapan kita bahas. Jadi teman-teman bisa lihat, yang belum lihat pembahasannya, teman-teman bisa lihat di apa kita di channel YouTube kita @Excel for Accounting ya teman-teman ya. YouTube kita Excel for Accounting. Jasa pemeliharaan, sebentar, saya lupa yang mana ininya. Yang ini teman-teman ya, yang ini di 2022 Selasa 20 September teman-teman, yang ini sepertinya yang ini ya. Kalau mau digabung boleh kita gabungkan aja biar ya. Ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ya, ini materinya sudah pernah saya bahas ya, dengan kas ya, jasa perusahaan jasa, webinar tanggal 20 September 2022 teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Teman-teman jangan lupa
yang belum subscribe channel kita, silakan teman-teman klik tombol subscribe supaya teman-teman bisa menerima notifikasi video-video berikutnya dari kami, supaya teman-teman kita sama-sama bisa meningkatkan skill kita di bidang akuntansi, teman-teman. Jadi untuk sekedar rujukan dari saya ya, teman-teman, ini ada buku ya, buku pengantar akuntansi ya, adaptasi Indonesia, karangannya Carl Warren, James M. Reeve ya, Jonathan E. Duklex ya. Kemudian diinikan oleh Ibu Ersa Triwahyuni. Jadi buku ini cukup lengkap teman-teman, dan kita akan membahas buku ini teman-teman ya. Kita akan bahas buku ini untuk teman-teman tentunya. Oke, terima kasih ya. Thanks for watching. See you next time.